Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 61 bahkan Hilmar pun tidak terkecuali. Sedikit ketidakpuasan yang dia miliki terhadap Leon sebelumnya telah berubah. Saya mengagumi keterampilan dan etika medis Leon yang luar biasa. Setelah ragu-ragu sebentar, dia akhirnya berjalan ke arah Leon dan membungkuk dalam-dalam. Tuan Serigala, saya telah berulang kali mempertanyakan keterampilan medis Anda dan saya ingin menyampaikan permintaan maaf yang tulus atas hal tersebut. Kekasaran saya belum pernah memilikinya. Pendapat saya tentang pengobatan alternatif sangat tinggi. Dan saya percaya bahwa pengobatan alternatif lebih rendah daripada pengobatan modern. Anda sudah tahu berikan saya pelajaran yang sangat jelas hari ini, dan saya bisa belajar banyak dari Anda. Jadi terima kasih, Anda menganggap saya terlalu tinggi, Dr. Swab. Kamu baik dikenal sebagai sosok senior di bidang kedokteran, dan perjalanan saya masih panjang mencapai levelmu. Leon meremehkan pujian itu dan tidak mengambil hati tindakan Hilmar sebelumnya. Ini kartu nama saya, Tuan Wolf. Jangan ragu untuk menghubungi saya kapan saja jika Anda memerlukan bantuan di masa depan. Bernard mengeluarkan kartu namanya dan menyerahkannya kepada Leon. Dia juga menegaskan hal itu meminta informasi kontak Leon. Leon melihat kartu nama di tangannya, yang menulis Bernard Wick, Ketua Grup Wick. Tertegun dengan apa yang dibacanya, Leon akhirnya menyadari latar belakang Bernard tidak sesederhana kelihatannya. Tidak mengherankan jika lelaki tua itu menawarkan untuk membayar sebesar itu sejumlah uang hanya untuk membayarnya. Leon kembali ke rumah setelah meninggalkan taman. Iris terkejut melihat Leon kembali. Kemana kamu pergi pagi-pagi sekali, Leon? Oh, aku pergi untuk mengambil beberapa olahraga pagi di taman. Leon tersenyum bersalah dan mengganti topik pembicaraan. Banyak orang latihan di sana pada pagi hari. Sudahkah Anda mempertimbangkan pergi ke sana agar tetap sehat? Kenapa saya harus pergi ke taman kalau di rumah ada treadmill dan sejumlah peralatan kebugaran? Mengalahkan tujuannya, kata Iris agak canggung. Sebenarnya, dia sudah terbiasa sendirian sejak kecil dan lebih suka tidak berada di tempat ramai. Leon sepertinya memahami kesepian di mata Iris. Namun, sampai tiba saatnya Iris tidak membutuhkannya lagi. Dia memutuskan untuk tetap berada di sisinya sejak saat itu dan memastikan bahwa dia tidak pernah sendirian. Kapal lagi. Usai sarapan, keduanya berangkat ke tempat parkir dan bersiap berangkat kerja. Cuacanya cukup panas saat ini, dan akan sangat pengap di dalam mobil jika Anda mengemudi. Bagaimana kalau saya mengantarmu ke tempat kerja dengan sepeda motor? Itu banyak hal lebih baik berventilasi seperti itu, Leon berkata dengan penuh semangat, dengan angan-angannya yang semakin keras di dalam minyak dan... Tidak, aku tidak ingin terlihat. Iris memutar matanya ke arah Leon. Dia sangat yakin akan hal itu di sepeda motor Leon hanya akan menarik perhatian. Untuk dirinya sendiri dan Leon jika ada yang melihat mereka bersama tentu. Leon sangat kecewa dan hanya bisa diam-diam menghibur dirinya dengan berpikir, selama aku penamun, aku yakin keinginanku suatu hari nanti akan terkabul. Setelah mulai bekerja, Leon terus memoles pengetahuan dasarnya dengan bantuan Gracie, seperti halnya sore sebelumnya. Insiden hari sebelumnya dengan Joseph membuat banyak rekannya di Departemen Presiden menjadi percaya. Di sisi lain, Lily pun semakin dekat dengan Leon setelah ia menyembuhkan penyakit ibunya. Karena Leon, Lily, dan Gracie, semuanya adalah sekretaris presiden, mereka menghabiskan banyak waktu bersama dan banyak orang lain mendengar selentingan bahwa sekretaris pria baru bermarga Wolf telah dipekerjakan Ariel yang sama yang merupakan asisten presiden. Ariel dikabarkan telah pergi sampai sejauh itu, bahkan berbalik melawan Yusuf dan memaksa Yusuf untuk mengundurkan diri dari perusahaan. Semua orang menganggap Ariel sebagai wanita tercantik kedua di perusahaan. Seorang dewi di hati banyak orang, tidak mengherankan jika dia menjadi fokus milik banyak orang. Mereka semua penasaran dengan hubungan apa yang dia miliki dengan Leon, dan apa yang mendorongnya menjadi begitu protektif mengingat Ariel belum pernah memiliki pacar. Diam-diam banyak orang menduga kalau Leon mungkin pacar Ariel. Gosip mulai menyebar seperti api. Leon dan Ariel mungkin tidak pernah bermimpi bahwa begitu banyak kolega mereka yang menumpuk kebohongan di belakang mereka dan menganggapnya tidak benar. Rumor terkadang bisa berbahaya. Sayangnya bagi Leon dan Ariel, tidak satu pun dari mereka yang menyadari apa yang terjadi.
Bab 62. Setelah pulang kerja, Leon langsung mengendarai sepeda motornya menuju pasar loak terbesar di Springfield City. Menurut catatan yang diwarisi dalam ingatannya, ada pola tertentu yang disebut energi convergence lingkaran yang dapat digunakan untuk memusatkan perhatian seseorang energi spiritual. Ini sangat kondusif untuk mempercepat pengumpulan dan penyempurnaan energi spiritualnya, karena hal itu memungkinkan pemurnian energinya berlipat ganda hanya dengan setengah usaha. Gunung di belakang villa penuh dengan energi spiritual, jadi Leon berencana untuk mendirikan Energy Convergence Circle. Dia berada di gunung untuk melihat apakah itu dapat meningkatkan kecepatan pemurnian energinya. Namun, dia membutuhkan batu giok untuk membentuk lingkaran konvergensi energi. Batu giok alam kaya akan energi spiritual, dan efek lingkaran konvergensi energi meningkat sebanding dengan jumlah energi spiritual di dalam batu giok. Leon menuju ke pasar loak untuk membeli beberapa batu giok itu dan mendirikan lingkarannya. Di suatu tempat di luar pasar loak Antiqua, Leon baru saja memarkir sepeda motornya ketika dia melihat pintu sebuah mobil Porsche berputar G terbuka dalam jarak dekat. Seorang pria dan seorang wanita keluar dari mobil, dan mereka tidak lain adalah mantan Marilyn Leon istri, dan Brody pria yang ditipu Marilyn dengan Leon. Mereka berdua berbalik dan langsung melihat Leon. Tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada rasa permusuhan satu sama lain. Percikan permusuhan segera muncul di antara mereka. Yah, baiklah, kalau bukan Leon, si cuckold yang selingkuh. Brody mencibir dan berjalan sambil memegangi tangannya pinggang ramping Marilyn. Apakah kamu sakit kepala? Leon, Anda dan saya sudah bercerai. Mengapa kamu masih menggangguku, dan kamu mengikutiku sepanjang perjalanan ke sini? Penguntit mesum, banyak sekali. Marilyn tampak jijik. Kamu terlalu percaya diri. Siapa yang ingin menguntitmu? Saya di sini untuk membeli barang. Dari mana kamu mendapatkan hal semacam itu? Percaya diri untuk menuduhku? Leon menatap Marilyn dengan tatapan dingin. Sebagai catatan, awalnya ia merasa marah dan sedih setelah ditipu oleh Marilyn, dan di sana bahkan merupakan periode ketika dia tidak merasakan apapun selain rasa malu. Namun, dia tidak lagi merasakan hal yang sama seperti dulu dia melakukannya setelah bertemu dengannya lagi. Dia merasa jijik lebih dari apapun, dan sebagian dari dirinya merasa bahwa dia merasa jijik tidak sebanding dengan semua usahanya di masa lalu. Kamu di sini untuk membeli sesuatu? Bagaimana mungkin kotoran pecundang malang seperti kamu punya uang untuk membeli sesuatu? Untuk apa kamu menganggap kami beberapa orang bodoh 3 tahun? Marilyn terkikik sinis. Oh, tapi mungkin bukan itu masalahnya. Apakah kamu lupa? Dia merasa nyaman dengan Iris Yang. Dia mungkin masih memiliki itu uang berkat kebaikan Nona Yang, Brody berkata dengan ekspresi terarah. Masuk akal, tapi kenapa Nona Yang tidak ada di sini bersamanya? Bukankah itu aneh? Mungkinkah dia akhirnya membuang maafnya? Marilyn melihat sekeliling, memastikan bahwa Iris tidak bersama Leon, dan akhirnya menghela nafas lega. Bukankah normal jika orang seperti dia dicampakkan? Dia tidak berharga. Iris tidak akan pernah menganggapnya tinggi bahkan jika dia berlutut dan menjilat. Sepatu hak tinggi Iris, Brody menyeringai dingin. Iris berasal kesukaannya pada sebagian keluarga, yang membuat Brody percaya bahwa dia tidak akan pernah menerimanya Leon. Setelah melihat Leon datang ke sana sendirian dengan mengendarai sepeda motor lusuh, ia semakin yakin bahwa kejadian di kantor catatan sipil hanyalah sekedar belaka kebetulan. Iris bukanlah dan tidak akan pernah menjadi pacar Leon. Apakah kamu selesai dengan omong kosongmu? Jika demikian, saya akan sangat menghargai jika Anda menyingkir daripada menghalangi jalan di masa lalu. Dia mungkin akan melakukannya tahan dengan ejekan Marilyn dan Brody. Tapi sejak menerima warisan nenek moyangnya, seluruh hidupnya jika tongkat dan batu bisa tidak mematahkan tulangnya. Beberapa kata dari Brody dan Marilyn tidak akan mampu menyakitinya. Kenapa kamu bajingan? Beraninya kamu berbicara seperti itu padaku? Kemarahan mengalir melalui pembuluh darah Brody, dan dia meraih kera Leon dengan satu tangan dan dia meraih Leon ketika dia menatap mata dingin Leon, dan dia tidak melanjutkan pukulannya. Bab 63, dengarkan baik-baik serigala. Ini adalah peringatan, menjauhlah dari Marilyn, lecehkan dia lagi dan aku bersumpah demi Tuhan, aku akan membunuhmu. Brody memperingatkan dengan ekspresi muram. Leon mengepalkan tangannya erat-erat tapi kemudian segera mengendurkannya. Keluarga Sullivan sangat kaya, dan mereka bukanlah tipe orang yang boleh terprovokasi. Sejak Leon masih jauh dari mencapai kekuatan sejati,
dia tidak ingin punya pikiran berkonflik dengan Brody secepat ini karena itu hanya akan merugikannya. Kesal, Brody mendengus dingin dan melonggarkan cengkeramannya di kerah Leon. Leon tidak berkata apa-apa lagi dan berjalan diam-diam menuju pasar loak. Kenapa kamu membiarkan dia pergi, sayang? Mengapa Anda tidak memukulnya dengan baik? Leon adalah pecundang dan Iris bukan Malam dan pacarnya lagi. Dia sudah mencampakkannya, Marilyn berkata dengan tidak senang. Iris menamparnya 2 kali di kantor catatan sipil beberapa hari yang lalu, dan mengetahui bahwa dia tidak berdaya membalas dendam terhadap Iris. Leon menjadi satu-satunya jalan keluarnya untuk menyalurkan seluruh amarahnya. Dia sangat tidak senang setelah melihat Leon pergi seperti itu. Apakah kamu bodoh? Kami datang ke sini terburu-buru tanpa pengawal kami, orang itu lebih tinggi dan lebih kuat dariku saya. Bagaimana aku bisa menang melawan dia sendirian? Brody menatap Marilyn dengan tajam. Dia tumbuh dimanjakan, dan sosoknya menjadi lemah setelahnya menghabiskan beberapa tahun terakhirnya memanjakan diri dengan wanita dan anggur. Tubuhnya tidak memiliki kekuatan, dan meskipun begitu Leon mungkin punya sedikit sosoknya yang langsing, dia tidak mungkin menjadi tandingannya Leon. Dalam hal ini, dia masih mengetahui batas kemampuannya. Marilyn terdiam dan masih sulit menerimanya. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu hanya akan membiarkan dia pergi seperti itu? Tentu saja tidak, saya akan meminta pengawal untuk datang sekarang. Jika kita bertemu dengannya lagi nanti, aku akan menghajarnya karena Esya. Kilatan tajam muncul di mata Brody dan dia mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Aku suka suaranya, mata Marilyn berbinar, dan senyuman akhirnya muncul di wajahnya. Ada banyak jenis toko di pasar loak, beberapa di antaranya mengkhususkan diri pada batu permata. Yang lain Hope menawarkan pena bulu antik dan peralatan melukis, sementara beberapa menjual pernak-pernik yang diambil dari harta karun. Itu adalah tempat yang sangat ramai, dan orang dapat menemukan segala macam hal aneh atau dijual di sana. Leon berkeliling di beberapa toko batu permata dan memiliki gambaran umum tentang cara kerja pasar batu giok. Batu giok yang dijual di sana dibagi secara kasar menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah batu giok mentah, dan yang kedua adalah batu giok yang diukir menjadi patung atau perhiasan. Giok alam yang mengandung energi spiritual itu biasanya berkualitas baik. Energi spiritual yang lebih kuat disamakan dengan lebih tinggi kualitas, belum lagi harga yang lebih tinggi untuk produk jadi. Leon menyukai beberapa keping batu giok yang sudah jadi dengan energi spiritual yang kuat, tetapi dia melihatnya harganya setidaknya beberapa ratus ribu, bahkan terkadang mencapai 1 juta, harga bukanlah masalah besar dan dia lebih dari itu khawatir dengan ukurannya yang kecil. Oleh karena itu, Leon memutuskan untuk mengunjungi toko lain tepat di samping mereka dengan mudah melihat bahwa ada batu giok di dalam batu, tetapi Leon tidak tahu berapa banyak yang terkandung di dalamnya karena energi yang dimurnikannya berasal dari alam. Ia memiliki kemampuan bawaan untuk merasakan apapun atau objek apapun itu bisa disamakan dengan nyata kode cheat kehidupan karena tidak ada batu giok mentah yang bisa lepas dari matanya asalkan mengandung kuat dan energi spiritual yang kaya. Sebuah toko bernama Prospera Jade melihat arus pelanggan yang baik saat mencapai puncaknya. Periode ketika malam Leon memasuki toko dan bertemu Brody dan Marilyn. Bab 64, kamu lagi. Serigala, Anda seperti nyamuk yang tidak mau lepas dari punggung kami. Aku baru saja memperingatkanmu sebelumnya untuk tidak melecehkan Marilyn lagi. Anda memintanya? Anda tahu bahwa Brody sangat marah dan menatap tajam ke arah Leon. Tidak ada yang melecehkannya. Aku sudah bilang pada kalian berdua bahwa aku di sini untuk mendapatkan sesuatu. Jangan bersikap tidak masuk akal, Leon membalas dengan dingin. Dia tidak menyangka akan bertemu mereka begitu. Dengan cepat ketika pasar loak adalah tempat yang sangat besar. Aku tidak percaya omong kosongmu, Anda masuk segera setelah kami menginjakan kaki di toko ini. Itu terlalu besar kejadian, kenapa kamu harus jadi orang yang menyebalkan? Apakah karena Iris tidak menginginkan bagian yang tidak berguna sampah sepertimu? Marilyn tampak jijik di wajahnya. Dia dan Brody diam-diam berharap bisa bertemu Leon lagi, mereka bisa memberi pelajaran pada Leon. Tapi tindakannya yang menguntitnya memperjelas bahwa dia punya niat buruk bangsal dia, itu adalah pembenaran yang sama sekali berbeda. Saya tidak punya waktu untuk bermain-main dengan permainan Anda. Leon mengabaikan Brody dan Marilyn dan berjalan lurus menuju area di mana batu giok mentah itu disolde. Kamu tidak akan lolos semudah itu, Anda tidak bisa membiarkan dia pergi lagi sekarang pengawal ada di sini.
sayang, Marilyn tersenyum dingin dan menginstruksikan kedua pengawal di belakangnya. Hei, kalian berdua kalahkan pecundang itu dan beri dia pelajaran. Kedua pengawal itu melangkah maju setelah menerima perintahnya dan berdiri di kedua sisi Leon blokir dia. Ekspresi Leon memburuk, dan dia diam-diam menggunakan energi spiritualnya untuk memasuki postur defensif. Pada saat itu, penjaga yang bertugas menjaga toko di dalam toko menjadi peringatan. 5 atau lebih pemuda berbadan tegap dan berpenampilan galak mengelilingi mereka. Pria yang memimpin sisanya memiliki bekas luka sepanjang 4 atau 5 cm di sebelah kirinya. Pipi. Sekilas namun, dia tampak seperti individu yang kejam dan seseorang yang tidak boleh diganggu. Apa yang kalian coba lakukan? Aku memperingatkanmu, ini bukan tempat untuk bertarung. Siapapun yang menyebabkan masalah di sini harus menanggung konsekuensinya. Tatapan pria yang terluka itu dingin dan tegas, dan dia menatap tajam ke arah Brody dan Marilyn. Dia tahu bahwa itu sebagai Marilyn yang memulai kejadian tersebut, jadi wajar jika dia marah padanya dan Brody. Itu salah paham, ini semua hanya kesalahpahaman. Brody tersenyum canggung, dan mengedipkan mata pada kedua pengawal itu tanpa sedetik pun. Cadangan, memberi isyarat untuk mereka mundur. Dia adalah salah satu pemuda kaya di kalangan kelas atas dan dia pernah mendengar tentang Prospera Jade sebelumnya. Dia tahu bahwa toko tersebut mendapat dukungan dari orang-orang dari dia berada di dunia bawah, dan dia tidak bisa memprovokasi mereka begitu saja. Sayang, kenapa Marilyn tidak bisa menerima apa yang sedang terjadi? Tapi Brody memotongnya bahkan sebelum dia bisa mengatakan apapun berkata, hentikan omong kosongmu. Brody memelototi Marilyn, lalu merendahkan suaranya dan berkata, orang-orang di sini sangat berkuasa. Kami jangan mendapatkan apapun dengan menimbulkan masalah di sini. Dan selain itu, Leon yang kalah tidak bisa melarikan diri selamanya. Kita masih bisa memberinya pelajaran saat kita meninggalkan toko ini. Ucapannya membuat Marilyn tiba-tiba terkejut realisasi. Akhirnya, dia menutup mulutnya dengan patuh dan menghindari sikap terlalu memaksa dengan situasi tersebut. Ayo pergi ke sana dan lihat beberapa artefak batu giok ulang tahun kakek akan datang beberapa hari lagi. Jadi hingga memilih hadiah ulang tahun yang tepat, Brody meraih lengan Marilyn, dan keduanya berjalan menuju area di mana artefak batu giok sudah terjual. Toko itu dibagi menjadi 2 area. Sebelah kiri adalah tempat batu giok yang sudah jadi produknya dipajang, sedangkan haknya untuk batu giok mentah. Brody dan Marilyn lama melihat beberapa barang yang dipajang, tetapi mereka tidak pernah menemukan apapun hadiah. Ada berbagai macam produk batu giok jadi di Prospera Jade, mulai dari kelas menengah hingga kelas atas akhir. Beberapa item juga terbuat dari batu giok berkualitas tinggi. Namun, batu giok kualitas terbaik biasanya sangat bagus sulit didapat. Kelangkaan dan nilai mereka setara dengan ukurannya. Ada beberapa batu giok berkualitas tinggi produk yang dijual di sana, tetapi kebanyakan berupa patung giok, hewan giok, dan perhiasan. Brody berencana membeli yang tinggi produk batu giok berkualitas untuk hadiah ulang tahun kakeknya. Tapi satu patung tertentu agak terlalu besar, dan ada beberapa produk kelas menengah hingga kelas atas yang tersedia, tetapi barang dengan kualitas seperti itu lebih rendah di Brody's pendapat. Patung giok unik dan berkualitas tinggi seperti yang akan dibelinya biasanya dibuat berdasarkan pesanan setidaknya sebulan sebelumnya. Namun Brody ingin membeli yang sudah jadi. Bab 65, sayang, kenapa kita tidak melihat-lihat toko lain jika kita tidak dapat menemukannya di sini? Marilyn menyarankan. Brody gemetar kepalanya. Tidak ada gunanya. Toko ini adalah yang terbesar dan paling terkenal di sini. Jika tidak ada yang tinggi produk berkualitas di sini, kecil kemungkinan toko lain memilikinya. Kita hanya akan membuang-buang waktu saja jika kita pergi ke sana. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Hati Marilyn tenggelam. Dia baru saja menikah sertifikat dengan Brody 2 hari yang lalu, dan itu adalah pertama kalinya Brody secara resmi membawanya pulang ke temui orang yang lebih tua. Selain itu, ini juga merupakan peristiwa yang sangat penting karena itu adalah pesta ulang tahun. Itu keduanya perlu mendapatkan hadiah ulang tahun yang bagus dan memberikan kesan pertama yang baik. Produk di bawah standar tidak bisa memotongnya. Bagaimana kalau kita melihat batu giok mentah di sana? Jika kita dapat menemukan satu yang cukup bagus, Anda selalu dapat meminta pengrajin ahli untuk mengukir produk jadi dalam beberapa hari. Kita bisa melakukannya tepat pada waktunya untuk pesta ulang tahun kakek. Brody merenung sejenak dan menyarankan.
Dia tahu satu atau dua hal tentang berspekulasi mengenai nilai batu permata mentah. Meski itu bukan miliknya hobinya, dia bisa mencoba peruntungannya dengan membeli satu atau dua potong jika dia menemukan batu giok mentah yang terlihat memiliki nilai yang baik. Pilihan lainnya adalah membayar harga tinggi jika ada yang menawarkan untuk menjual dengan harga tinggi bahan berkualitas. Singkatnya, tidak sulit meminta seseorang untuk mengukir patung dalam waktu singkat jika dia bisa mendapatkan sepotong batu giok mentah yang cocok. Di satu sisi, Leon menutup matanya dan diam-diam merasakan energi spiritual di dalamnya batu giok mentah. Barisan keringat halus muncul di dahinya, tetapi dia masih tidak merasakan adanya perasaan spiritual energi di batu giok mentah. Dia akan menyerah ketika aura yang kuat dan murni transenden melonjak keluar dari batu giok itu tiba-tiba. Itu menghilang secepat kemunculannya. Saya akan membayar 300.000 untuk ini. Leon tiba-tiba membuka matanya dan segera mengambil keputusan untuk membeli batu giok itu. Dia bersiap untuk melakukan pembayaran ketika sebuah suara tiba-tiba berteriak, "Saya akan memberi 400.000. Brody menyeringai dingin, menoleh untuk melihat Leon, dan memasang ekspresi mengejek. "Itu selalu kamu, serigala. Aku tidak menyangka kamu masih di sini. Saya pasti akan melakukannya berpapasan dengan musuhku, Anda." Wajah Leon merosot. Batu giok mentah itu hanya tinggal membayarnya saja menjadi miliknya ketika Brody harus muncul entah dari mana dan ikut campur. Siapapun yang berada di posisi Leon tidak akan bahagia. Leon adalah orang yang memilih batu giok terlebih dahulu dan sudah menegosiasikan harganya. Tetapi, Brody yang membuat batu giok tersebut situasinya rumit dan menyulitkan Leon. Dulu tidak diragukan lagi merupakan hal yang tidak masuk akal untuk dilakukan. Tetapi Brody merasa bahwa hal itu tidak perlu dilakukan secara masuk akal karena gunanya dia berasal dari keluarga kaya. 500.000. Leon mengertakkan gigi. Sekarang bukan waktunya berdebat. Dia harus mendapatkan batu giok itu terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Bagaimana orang tak berguna sepertimu bisa mendapat 500.000? Apakah kamu punya uang sebanyak itu? Mon, kata-katanya mengingatkan Brody. Tepat, harganya 500.000, bukan $50. Kemana perginya seorang pecundang? Apakah aku punya uang atau tidak? Tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak ingin kamu mengkhawatirkanku, dan Leon memelototinya. Saya memperhatikan bagian ini. Ada banyak lainnya yang dapat Anda pilih. Dan kamu benar sekali, saya sedang keterlaluan. Apa yang akan Anda lakukan? Anda pikir Anda bisa mencoba berpura-pura lebih kaya dari Anda? Penasaran berapa lama kamu mempertahankannya? Saya akan menawarkan 600.000. Brody menyeringai puas, karena dia adalah pemilik muda Sullivan Enterprises. Leon hanya akan berakhir di antara mereka lebih kaya. Bab 66, 700.000. Wajah Leon semakin masam. Jika apa yang dia rasakan sebelumnya benar, maka hampir pasti ada perasaan yang sangat kuat dan energi murni datang dari dalam batu giok mentah itu. Itu akan lebih dari itu cukup untuk membentuk lingkaran konvergensi energi. Dia bertekad untuk tidak menyerah begitu saja pada batu giok yang bagus. 800.000. Brody terus menaikkan harganya. 900.000. Leon mengertakkan gigi. 1 juta. Brody memandang Leon dengan ekspresi menggoda. "Aku." Wajah Leon menjadi pucat. Total hartanya hanya 1,4 juta. Tidak termasuk 7.000 biaya pengobatan dolar yang dia keluarkan untuk Serena dan 300.000 uang jaminan dolar yang baru saja dia bayarkan. Dia hanya mempunyai sisa 1,3 juta. Dari mana dia akan mendapatkan uang tambahan untuk menyaingi tawaran Brody? 1 juta. Sepotong kecil batu giok mentah itu mencapai 1 juta dalam perang penawaran itu. Apakah kedua orang itu gila? Ini sungguh gila. Saya pikir ada yang salah dengan otak mereka. Benar. Sekalipun mengandung batu giok bening berwarna krem, tetap saja tidak bernilai satupun. Juta dolar, mereka berdua bodoh sekali. Itulah satu-satunya penjelasan atas tindakan mereka. Para penonton menarik napas dalam-dalam dan memandang Leon dan Brody seolah-olah mereka sedang melihat dua orang badut. Bahkan potongan besar krimnya, bening batu giok yang diekstraksi oleh penjaga toko tua sebelumnya hanya dijual dengan harga di bawah 900.000. Kecuali batu giok yang ditawar kedua pelawak itu memiliki volume krim yang sama batu giok bening dan tingginya produk berkualitas dengan menarik. Jika hal ini terjadi, maka hal ini akan menjadi kesepakatan terburuk dalam sejarah. Kesepakatan bayar 1 juta untuk itu. Bukan hanya pelanggannya saja yang terkejut, bahkan pemilik toko berpengalaman pun, Kai Jacobson, tercengang.
Dia tidak pernah mengharapkan sepotong mentah itu batu giok akan mencapai harga tinggi 1 juta dalam perang penawaran, dan dia mulai ragu-ragu Ether Leon dan Brody bahkan waras, bagaimanapun. Dia hanya akan mendapat manfaat dari kebodohan mereka, dan cukup menyenangkan baginya melihat bagaimana keadaan akan berjalan. Ayo, Leon, tawaran lebih tinggi, yaitu, jika Anda memiliki apa yang diperlukan, apakah kamu menyerah? Sangat cepat, Brody mengejek. Saya akan membayar 1,1 juta, wajah Leon menjadi pucat dan suasana hatinya merosot ke titik terendah. Dia menawarkan hampir seluruh jaringnya layak untuk harganya. Jika Brody menaikkan harga menjadi 1,2 juta, dia tidak punya pilihan selain mengalah padahal itu adalah hal terakhir yang ingin dia lakukan. Sayang, dia hanya bertambah harganya 100.000, yang berarti dia tidak bisa lebih tinggi dari itu, tawaran 1,2 juta dan akhiri dia, Marilyn berkata dengan penuh semangat. Jangan konyol, batu giok mentah seperti ini mungkin bernilai 300.000, kita bisa membeli beban membuang-buang uangku seperti itu, Brody memarahi dengan marah. Dia mendengar diskusi semua orang sebelumnya. Bahkan jika batu giok mentah itu mengandung krim jelas batu giok, membayar uang sebanyak itu untuk itu sungguh bodoh, selain itu, kemungkinan bahwa itu mengandung batu giok berwarna krem sangat rendah, dulu tidak seperti potongan seperti itu yang mudah ditemukan. Bahkan jika keluarga Brody mengoperasikan tambang emas, dia tidak akan pernah menyia-nyiakan uangnya begitu saja. Aku tahu kamu menginginkannya, aku akan menawar 1,2 juta, Leon, tapi aku tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan. Jika Anda menginginkan batu giok itu, permainan bodohmu, Brody. Tertawa dengan sedikit ejekan di ekspresinya. Dia tidak pernah berniat membeli batu giok mentah itu sejak awal, dan dia hanya menaikkan tawarannya lebih tinggi menjadi D. Brody menduga Leon mempunyai tujuan yang sama dengannya, yaitu untuk mengelabui dia agar membayar uang bodoh dengan menaikkan harga berulang kali. Jika Brody memang menawarkan tawaran 1,2 meter setelah situasi meningkat sejauh itu, jelas bagi semua orang yang hadir di sana bahwa orang yang membeli batu giok mentah itu benar-benar bodoh. Brody tidak mau, Leon sangat marah hingga dia bisa merasakan isi perutnya bergejolak. Bab 67 Brody telah memimpin Leon menyusuri jalan setapak di taman, menyebabkan Leon menghabiskan lebih dari $1 juta tanpa alasan yang jelas. Jumlah uang sebanyak itu bukanlah jumlah yang kecil baginya, dan dia bisa merasakan isi hatinya sakit setelah menderita kerugian yang sangat besar. Pria itu baru saja mengajak pria malang itu berkeliling, anak muda yang malang. Dia menghabiskan lebih dari 1 juta hanya untuk terlihat seperti orang bodoh. Pada akhirnya, dia pasti akan marah jika bongkahan batu giok mentah itu menjadi tidak berharga. Semua orang tiba-tiba menyadari hal itu dan mulai memandang Leon dengan rasa kasihan dan jijik. Mereka semua yakin Leon adalah contoh seorang pengisap. Leon menekan amarah di dalam hatinya. Dia mungkin telah ditipu oleh Brody, tapi setidaknya dia berhasil mendapatkan bongkahan batu giok mentah itu. Satu-satunya hal yang tersisa untuk dia lakukan hanyalah berharap batu giok itu bisa memberikan apa yang diinginkannya. Lagi pula, kegagalannya adalah hal terakhir yang dia lakukan diinginkan. Dia benar-benar bodoh jika itu terjadi, kau akan membiarkan dia memilikinya. Bukankah kamu bersikap terlalu lunak padanya? Marilyn bertanya sedikit tidak terapkan. Aku, mudahkan dia, tentu saja tidak. Anda tahu jenis apa situasi yang dia hadapi, kan? Dia miskin. Dia tidak punya apa-apa. Bagaimana dia bisa membayar 1 juta? Aku ingin tahu. Dia akan menjelaskannya kepada pemilik toko jika dia tidak bisa membayarnya nanti, Brody mencibir. Oh ya, aku akan melupakannya jika kamu tidak mengingatkanku, Marilyn menyadari dan menyeringai sekaligus. Mengetahui latar belakang Leon, dia tidak dapat menghasilkan lebih dari 1 juta. Metode Brody menipu Leon secara besar waktu dan membawanya ke jalan buntu memang sangat pintar, bagi Marilyn. Tindakannya merupakan tanda yang jelas kemampuan suaminya, yang kecerdasannya jauh di depan orang tak berguna seperti Leon. Apakah itu melalui kartu atau transfer bank? Anak muda, wajah Kai tenggelam dan dia tidak tahu kenapa siapapun akan bersedia membayar lebih dari 1 juta untuk batu itu. Mendengar perkataan Brody tadi, Kai menyadari kalau Leon sengaja membuat masalah dengan semakin tawaran dia tidak bisa membayar. Jika itu masalahnya, Kai akan memastikan Leon akan menanggung akibatnya. Tolong, kartunya. Leon mengeluarkan kartu bank dan melemparkannya ke meja di depan Kai. Kartu, Anda membawa agen Anda ke dalam tindakan Anda. Sobat, aku tertawa terbahak-bahak ini. Brody bertukar pandang geli dengan Marilyn.
Leon tidak mendapatkan 1 sen pun darinya perceraian. Hanya beberapa hari sejak perceraian selesai, dan baik Brody maupun Marilyn Belega dapat membayar 1 juta, Leon akan melakukannya kartu tertinggi River Bank. Kai terkejut ketika dia melihat lebih dekat ke kartu bank. Banyak orang di dalam toko itu kaya dan kaya diberitahukan. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyadari bahwa kartu itu adalah kartu tertinggi River Bank. Dari gua manakah pasangan bodoh itu merangkak keluar? Kartu bank yang diserahkan pemuda itu adalah kartu tertinggi Bank River City. Pasangan itu cukup berani menuduh dia miskin. Brody dan Marilyn langsung berubah menjadi badut di mata semua orang. Di sana ada tidak lain hanyalah ejekan dan penghinaan dalam tatapan yang diarahkan semua orang pada mereka. Siapapun di Springfield City yang memiliki kartu tertinggi River Bank adalah orang yang kotor, kaya, dari atas elit kelas, keturunan langsung dari keluarga terkenal, atau memiliki hubungan kuat dengan orang-orang tersebut. Orang seperti itu tidak akan pernah kekurangan uang. Bagaimana itu tidak mungkin? Brody dan Marilyn tercengang. Mereka berdua tahu tentang River City Bank serta bobot yang ditanggung oleh kartu tertinggi River City Bank. Bahkan Brody hanya menggunakan kartu platinum River City Bank yang dimilikinya. Sekuat apapun keluarga Sullivan, mereka adalah peringkat keluarga kaya dan belum memenuhi syarat untuk menerima kartu tertinggi tingkat tertinggi. Bab 68, Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin pecundang seperti dia memiliki kartu tertinggi Bank River City? Brody tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apakah Iris yang memberikannya padanya? Pikiran itu langsung muncul di benak Marilyn dan dia sepertinya terhubung titik. Tapi kupikir dia tidak menjalin hubungan dengan Iris. Mengapa Iris memberinya Supreme dari River City Bank kartu kecuali mereka bersama? Setelah menggumamkan hal itu, Brody menggelengkan kepalanya dengan keras seolah tidak bisa menerima ucapannya. Sungguh kenyataan yang kejam. Iris adalah dewi impiannya, dan dia tidak pernah bisa menerima kenyataan bahwa Iris adalah pacar Leon meskipun Le pada kartu tertinggi River City Bank yang diproduksi. Tidak mungkin seorang pecundang yang tidak berguna seperti Leon bisa layak menjadi seseorang yang mulia dan cantik seperti Iris. Dia bisa saja menipunya agar memberikannya dia untuk semua yang kita tahu. Marilyn cemburu. Dia awalnya berpikir bahwa dia bercerai dari Leon akan menyebabkan dia tenggelam dalam depresi dan bahkan mungkin mengubahnya menjadi pengemis, namun, kenyataan memberinya tamparan keras di wajahnya. Setelah meninggalkannya, Leon mendekati Iris dalam sekejap menarik perhatian dan bahkan berhasil mendapatkan kartu tertinggi River City Bank dari Iris. Dia pasti sedang hidup kehidupan kelas atas dalam beberapa hari terakhir. Bagaimana Marilyn bisa tega menerima semua itu ketika pecundang yang dianggap keluarganya kurang dari anjing hidup? Jauh lebih baik darinya, kau benar. Dia pasti mendapatkannya dari Iris melalui tipu daya dan penipuan. Selain itu, tidak ada jalan masuk sialnya. Aku percaya Iris akan menjalin hubungan dengannya. Dan menghentikan tawarannya pada 1,1 juta pertanda dia bahkan tidak percaya diri dengan uang yang dimilikinya. Heck, dia bahkan mungkin tidak punya uang lagi dan kartu itu. Saya tidak sabar untuk melihatnya hancur berantakan nanti jika ini batu mentah menjadi tidak berharga sama sekali. Brody mencibir. Dia tidak tahu bagaimana Leon mendapatkan kartu tertinggi. Tapi dia yakin akan satu hal. Jika ragu-ragu jika tawaran yang lebih besar adalah segalanya, maka Leon mencapai batas 1,1 juta, dengan asumsi bahwa Leon adalah pacar Iris. Itu jelas mustahil baginya untuk merasa seperti itu hanya pada 1,1 juta orang. Pasti ada sesuatu yang lebih di balik itu. Ya, mari kita lihat apakah dia masih sombong jika tidak ada barang berharga yang bisa diambil dari batu itu. Senyum kembali ke wajah Marilyn. Jika Leon mempertaruhkan segalanya kekayaan bersihnya, batu itu mungkin akan membuat Leon kembali miskin dan mengubahnya menjadi orang bodoh yang memerintah semua orang bodoh. Kai sedang tidak mood untuk menghibur Brody dan Marilyn. Dia tersenyum canggung dan memasang ekspresi sedikit lebih hormat sambil bertanya pada Leon. Bolehkah saya menanyakan nama belakang Anda? Itu serigala. Tuan Wolf, saya tidak bermaksud menyinggung perasaan Anda sebelumnya. Aku ingin meminta maaf atas sikapku. Kai meminta maaf dengan senyuman. Dia berhati-hati untuk menghindari mengacak-acak bulu Leon setelah mengetahui bahwa kemungkinan besar Leon adalah yang dimaksud terkait dengan keluarga yang kuat. Tidak apa-apa, silakan isi daya kartu saya. Leon menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan menepis hal sepele itu kejadian. Setelah membayar uang, Leon menyerahkan mentahnya batu giok itu ke salah satu staf, yang segera mulai memotong batu itu di tempat.
Dia membayar 1,1 juta untuk batu giok mentah itu tanpa mengetahui apakah batu itu mengandung sesuatu yang nilainya sama dengan atau lebih berharga daripada batu giok bening berwarna krem. Saya memiliki keraguan yang sama. Akan sangat memalukan jika apapun yang diekstraksi tidak sebanding dengan apa yang dia bayarkan. Para penonton mulai untuk bergosip. Tapi karena hubungan Leon dengan kelas atas masih menjadi misteri, semua orang hanya berbisik di antara mereka sendiri karena takut mengejeknya dengan keras. Lagi pula, dia membayar harga yang sangat tinggi untuk sepotong batu giok mentah itu. Dan wajar jika ketika staf mengambil pisau dan memotongnya, bagian dalamnya sudah penuh dari pasir dan kerikil. Tidak ada apa-apa, ya ampun. Tidak ada apapun di dalamnya. Ukuran batu giok mentah itu sekarang jauh lebih kecil. Menurut saya, tetap saja rugi meskipun pada akhirnya berlanjut batu giok bening bermotif krem. Kerumunan mulai meratap. Berdasarkan tren saat ini, Leon akan menghadapi kerugian besar jika batu giok mentah itu menghasilkan apapun selain batu giok bening kualitas terbaik. Batu giok bening jauh lebih langka dan lebih berharga daripada krim batu giok bening. Hampir tidak ada kemungkinan benda itu terkandung di dalam bongkahan batu giok mentah itu tidak realistis. Bab 69, lanjutkan. Terus potong, desak Leon dengan tenang. Staf memotong beberapa kali lagi tetapi yang keluar hanyalah kerikil di dalam dan tidak ada lagi. Tetap tidak ada, itu tidak mungkin. Mungkinkah tidak ada batu giok tingkat rendah hingga menengah di dalam batu ini? Bahkan kacang sayuran hijau atau sayuran bunga, kejutan yang dirasakan semua orang sedemikian rupa sehingga mereka bahkan tidak mau mengeluh. Nasib buruk Leon biji batu giok kelas rendah hingga menengah adalah yang paling tidak bagus. Batu giok mentah berkualitas biasanya akan diproduksi, tetapi hal semacam itu belum terlihat. Dalam keadaan seperti itu dalam hal ini, dia lebih baik membeli sepotong batu giok mentah yang diekstrak dari batu giok kacang hijau. Bahkan jika dia menemukan batu giok bening di dalamnya, Leon masih akan merugi. Ini hanya masalah seberapa besar kerugiannya. Teruslah memotong. Hati Leon mencelos dan ketenangan yang awalnya mulai hilang. Staf terus memotong batu itu. Debu beterbangan kemana-mana, tapi tetap saja ada hanya kerikil di dalamnya tanpa tanda-tanda batu giok. Batu mentah itu direduksi menjadi poligon yang sedikit lebih besar dari telapak tangan. Sudah jelas bagi semua orang bahwa batu itu adalah batu biasa, dan dipotong lagi akan menjadi batu biasa tak berarti. Itulah akhirnya. Tidak ada apa-apa selain batu di dalamnya. Anak muda, kamu baru saja membuang 1,1 juta. Para penonton menggelengkan kepala dan menghela nafas. Beberapa memiliki pandangan simpatik sementara yang lain lebih sarkastik. Hahaha, selamat. Leon, Anda membeli batu yang tidak berharga seharga 1,1 juta. Kudos untuk Anda karena telah menjadi bodoh sekali. Brody tertawa terbahak-bahak hingga dia hampir berguling lantai sambil tertawa. Pada saat yang sama, dia diam-diam merasa lega karena Leon memutuskan untuk terus menawar $100.000. Jika tidak, dia pasti bodoh sekali. Pecundang. Tetap pecundang, Anda akhirnya berhasil mendapatkannya sejumlah uang tetapi sekarang kamu menyia-nyiakan semuanya di atas batu. Kamu sangat tidak berguna. Sebaiknya kamu mengubur dirimu sendiri di dalam lubang. Marilyn mencibir. Ekspresinya menghina. Ekspresi Leon merosot. Dia merasakan aura murni dan kuat dari dalam batu giok mentah itu, meskipun hilang eting. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa tidak akan ada apapun setelah batu giok mentah dipotong. Dia mulai ragu apakah indranya salah. Masih membutuhkan satu pemotongan terakhir. Aku akan melakukannya kali ini. Leon percaya apa yang dia rasakan sebelumnya dan melangkah mendekat. Ayolah, ini sudah sangat kecil. Ini sulit bagi Anda untuk melakukannya. Potong lagi dengan harapan menemukan sesuatu. Saranku padamu adalah menyerah saja dan menerima kenyataan. Benar. Bahkan jika ada batu giok hijau di dalamnya, harganya mungkin $50. Top, berapakah $50 jika Anda sudah kehilangan lebih dari 1 juta? Semua orang tertawa terbahak-bahak, dan banyak yang merasa Leon putus asa karena tidak mampu membiarkan uang itu terbuang percuma. Apakah kamu tidak akan menyimpan apa sedikit martabat yang tersisa sekarang karena keadaan sudah sampai pada titik ini? Jika saya kamu, aku akan menundukkan kepalaku dan pergi dari sini. Apakah kamu tidak merasa malu sama sekali? Brody tersenyum dengan mengejek. Leon mengabaikan hinaan Brody, mengarahkan pemotong batu ke tengah batu, dan memberikan potongan. Dalam hitungan detik, batu giok mentah yang dipotong menjadi dua mulai bersinar dengan warna hijau lampu, yang membuat semua orang bingung.
Ada sepotong batu giok di dalam batu giok mentah seukuran telapak tangan itu, warnanya hijau bersinar, jadi, kemungkinan besar itu adalah batu giok hijau kacang tingkat rendah. Dengan hal seperti itu ukurannya, itu bernilai kacang bahkan jika itu terbuat dari batu giok hijau kacang berkualitas lebih tinggi, sepakat. Mungkin paling banyak hanya untuk beberapa ratus, semua orang menembak Leon dengan penuh penghinaan setelah bereaksi terhadap apa yang mereka lihat. Tidak ada yang bisa dibanggakan Leon ketika dia menawar 1,1 juta untuk batu giok mentah itu dan berakhir batu giok hijau. Leon mengambilnya, memegangnya di telapak tangannya, dan menyalurkan energi internalnya ke sana. Seperti yang diharapkan, dia tidak ada keraguan bahwa dia menemukan apa yang diinginkannya. Bab 70 Leon sangat gembira karena dia tidak pernah mengharapkan kedua batu giok itu mengandung energi spiritual yang begitu kuat dan murni, meskipun bukan batu giok atau banyak. Meskipun demikian, energi spiritual berlimpah di dalam dan itu lebih dari cukup untuk menyiapkan energi tersebut lingkaran konvergensi. Apakah benda itu berharga atau tidak penting baginya. Satu-satunya masalah yang membuatnya pusing adalah Brody yang menipunya menghabiskan lebih dari 1 juta. Dia hanya memberikan sejumlah uang, namun tidak butuh waktu lama untuk dia kembalikan menjadi miskin lagi. Tunggu, apakah Anda keberatan jika saya melihat kedua batu giok ini? Tuan Wolf, kelopak mata Kai bergerak-gerak dan dia melolong ke berakhir. Sama sekali tidak. Teruskan. Leon tidak keberatan sedikit pun dan menyerahkannya kepada Kai. Saat Kai memperhatikan kedua batu permata itu dengan cermat, ekspresinya perlahan menjadi serius. Itu hanya 2 potong kacang polong yang tidak berharga batu giok hijau. Jangan repot-repot memeriksanya, Brody mendengus. Ekspresi serius Kai berubah masam dan dia menatap Brody dengan dingin. Bodoh, siapa bilang ini batu giok hijau kacang polong, lebih umum untuk mendapatkan kacang hijau. Tetapi tidak semua batu berwarna hijau adalah kacang hijau, saya dapat memberitahu Anda dengan kepastian mutlak bahwa kedua barang ini adalah barang yang paling langka dan paling berharga batu giok hijau asli. Ketika Kai mengatakan itu, seolah-olah dia menjatuhkan bom ke kerumunan. Apa? Hijau kekaisaran? Bagaimana mungkin? Semua orang sangat terkejut hingga rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Mereka bertukar pandang satu sama lain dan melihat keterkejutan yang luar biasa di mata mereka. Hijau kekaisaran adalah batu giok hijau jernih kualitas tertinggi. Bahkan bisa jadi disebut yang terbaik dari yang terbaik. Sayuran hijau bening sangat jarang ditemukan, dan peluang untuk menemukannya mungkin sangat kecil 10.000. Sebaliknya, sayuran hijau 100 kali lebih langka daripada sayuran hijau bening. Harga pasar setiap tanaman hijau kekaisaran mencapai beberapa ribu. Semakin transparan, semakin tinggi harganya. Sangat jarang bahkan mungkin tidak ada yang dijual meskipun ada yang bermaksud jahat untuk membayarnya. Itu menunjukkan betapa berharganya sayuran kekaisaran. Tuan Jacobson, apakah Anda yakin ini adalah lapangan hijau kekaisaran? Beberapa penonton mau tidak mau bertanya. Saya yakin akan hal itu, saya dapat menjamin reputasi toko saya bahwa ini adalah warna hijau kekaisaran, dan itu adalah paling murni dari semua sayuran kekaisaran yang pernah saya lihat, Kai berkata dengan tegas. Prospera Jade adalah toko batu giok terbesar dan paling terkenal di pasar Loak Antiqua, yang telah menjual beberapa buah batu giok sayuran kekaisaran yang langka selama bertahun-tahun. Potongannya sedikit lebih besar, tapi warnanya tidak terlalu bagus proporsional dan transparan seperti yang ada di depannya. Sial, siapa sangka itu adalah sayuran kekaisaran? Ini orang ini terjebak dalam lotere. Penonton segera melakukan overdrive. Banyak dari mereka yang menertawakan Leon sebelumnya, mengira dia bodoh karena menghabiskan 1,1 juta beli batu biasa. Namun, semua orang melihat ke arahnya dengan penuh semangat, dan tatapan mereka berubah total. Beberapa dari kita secara fanatik, beberapa bahkan mulai bertanya-tanya apakah Leon memiliki kepekaan yang unik dan telah mengetahuinya sebelumnya bahwa batu giok mentah itu sangat bagus. Lagi pula, tidak ada penjelasan yang masuk akal mengapa Leon mau ikut. Apakah Anda mempertimbangkan untuk menjual 2 potong sayuran kekaisaran ini? Saya akan membayar 4 juta. Oh, pergilah, kedua barang ini dihargai jauh lebih tinggi dari harga pasar. Saya akan membayar 6 juta. 6 juta? Apakah kamu tidak malu? Saya akan membayar 7 juta. Beberapa pedagang berebut untuk memberikan penawaran, dan dari cara mereka bertindak, mereka hampir saja. Sayuran kekaisaran sangat berharga. Dan produk batu giok yang diukir dari sayuran kekaisaran bahkan lebih berharga jika seorang pengrajin terkenal ditugaskan untuk mengukir sesuatu darinya.
nilainya bisa dengan mudah berlipat ganda, maka tidak mengherankan jika para pedagang praktis kehilangan akal sehatnya karenanya.